Bismillahirrahmanirrahim. Kupas tuntas tradisi sedekah makanan 7 hari kematian, atau yang biasa kita kenal dengan nama tahlilan. 1. Apakah tradisi sedekah makanan 7 hari kematian berasal dari agama Hindu? Sering kita mendengar dari teman-teman Wahabi, bahkan dari ustadz-ustadz Wahabi, yang menjelaskan bahwasanya tradisi sedekah makanan 7 hari kematian itu berasal dari agama Hindu. Padahal jika kita membuka kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya juz 4 halaman 11, disebutkan di sana an Sufyan qala Tawus innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbuna an yut'am anhum tilkal ayyam. Dari Sufyan, dia berkata, Tawus telah berkata, sesungguhnya orang-orang mati itu diuji di dalam kubur-kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka suka untuk disedekahi makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Nah, sekarang kita menjadi tahu bahwasanya tradisi sedekah makanan 7 hari kematian tidak berasal dari agama Hindu. Bahkan di sini berasal dari perkataan seorang yang bernama Tawus. Jadi sekarang tinggal pilih, apakah kita mau lebih percaya terhadap perkataan teman-teman Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi yang mengatakan bahwasanya sedekah makanan 7 hari kematian berasal dari agama Hindu, atau kita lebih percaya pada perkataan Tawus yang mengatakan bahwasanya orang mati itu diuji di dalam kubur mereka selama 7 hari dan mereka suka untuk disedekahi makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Kalau saya pribadi lebih percaya terhadap perkataan Tawus. Kenapa? 2. Siapa Tawus itu? Tawus adalah generasi salaf. Disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 216. Wa Tawus min kibarit tabi'in. Adapun Tawus itu termasuk dari para pembesar tabi'in. Jadi Tawus adalah termasuk ulama di kalangan tabi'in, karena dia termasuk dari para pembesar tabi'in. Qala Abu Nu'aim fil Hilyah. Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah berkata, huwa awwalu tabaqati min ahli Yaman. Adapun Tawus itu adalah tabaqat pertama dari penduduk Yaman. Warawa Abu Nu'aim anhu annahu qala. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Tawus bahwasanya dia berkata, adraktu khamsina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tawus berkata, saya nututi terhadap 50 orang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa ghairuhu anhu. Dan selain Abu Nu'aim meriwayatkan dari Tawus, qala, dia berkata, adraktu sab'ina syaikhan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nututi terhadap 70 syekh, 70 orang tua dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Tawus bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah seorang tabi'in. Bahkan beliau termasuk dari kalangan para pembesar tabi'in, termasuk dari ulama di kalangan tabi'in. Beliau nututi masa hidup 50 hingga 70 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi daripada kita mempercayai perkataan teman-teman Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi, bukankah lebih baik kita mempercayai perkataan seorang yang dapat dipertanggungjawabkan perkataannya di dalam persoalan agama, yaitu Tawus. Kemudian yang ketiga, biasanya Wahabi itu masih ngeyel begini, sanadnya mungkoti, sanadnya terputus karena Tawus dan Sufyan tidak pernah bertemu, maka sanadnya tidak sahih. Maka pertama kita lihat dulu Sufyan Tsauri itu dilahirkan tahun berapa. Disebutkan di dalam Tarikhu Maulidil Ulama juz 1 halaman 232. Wulida Sufyan Tsauri sanata sab'in wa tis'ina. Sufyan Tsauri itu dilahirkan tahun 97 Hijriah. Disebutkan pula di dalam kitab At-Tabaqatul Kubra juz 6 halaman 350 bahwasanya Sufyan Tsauri itu dilahirkan pada tahun 97 di masa khilafah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian Tawus wafat tahun berapa? Disebutkan di dalam At-Tabaqatul Kubra juz 5 halaman 479. Wa mata Tawus sanata sittin wa mi'atin. Adapun Tawus itu mati pada tahun 106 Hijriah. Tahun yang sama disebutkan di dalam Tarikh bin Ma'in juz 3 halaman 83, yaitu aku mendengar Yahya berkata Tawus itu wafat tahun 106 Hijriah. Bahkan di dalam kitab Al-Jami'u li'ulumil Imam Ahmad juz 17 halaman 397. Mata Tawus sanata sittin wa mi'atin. Tawus wafat tahun 106 Hijriah. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dilahirkan sebelum wafatnya Tawus, atau Tawus wafat setelah kelahiran Sufyan Ats-Tsauri, jaraknya beberapa tahun. Artinya kehidupan Sufyan Ats-Tsauri itu nututi kehidupan Tawus. Maka mari kita bahas dari sisi ilmu mustalah hadis. Imam Muslim tidak mensyaratkan pertemuan rawi. Jadi katanya tadi, kata orang Wahbi yang ngeyel, Sufyan Tsauri itu tidak pernah bertemu dengan Tawus, sehingga hadisnya munqati, hadisnya terputus. Imam Muslim tidak mensyaratkan pertemuan rawi. Disebutkan di dalam kitab Mirqatus Su'ud ila Sunani Abi Dawud juz 1 halaman 94. Wa amma ala tariqati muslimin wal jumhuri fil iktifa'i bil mu'asarati fa innahu yakunu muttasilan la munqati'an. Adapun berdasarkan atas metode Imam Muslim dan jumhur ulama di dalam ilmu hadis, di dalam mencukupkan dengan adanya mu'asarah. Mu'asarah itu hidup satu zaman. Seperti tadi Imam Sufyan nututi hidupnya Tawus, berarti itu mu'asarah. Ada kehidupan yang di dalam zaman yang sama. Jadi hidupnya Imam Sufyan nututi hidupnya Tawus. Itu namanya mu'asarah, meskipun tidak bertemu. Maka berdasarkan metode Imam Muslim dan metode jumhur ulama hadis, fa innahu yakunu muttasilan la munqati'an. Maka hal itu adanya itu muttasil, bersambung, la munqati'an, tidak munqati, tidak terputus. Jadi
meskipun tidak bertemu, tapi hidupnya itu mu'asharah, hidup di dalam zaman yang sama, maka kata Imam Muslim dan menurut jumhur ulama hadis, sanadnya itu muttasil, bersambung, la munqati'an, tidak munqati'. Walihada sahhahahu al-Hakimu wa ghairuhu. Oleh karena inilah Imam Al-Hakim dan imam-imam yang lain mensohihkannya. Wasakata alaihi Abu Dawud fahuwa indahu sahihun aw hasanun. Sedangkan Abu Dawud itu berdiam atas hal ini. Diamnya Imam Abu Dawud itu artinya apa? Fahuwa indahu sahihun aw hasanun. Maka ia menurut Imam Abu Dawud adalah hadis sahih atau hadis hasan. Nah, jadi adanya mu'asharah menyebabkan sanad itu muttasil, tidak munqati. Jadi sanadnya bersambung, tidak terputus. Menurut metode Imam Muslim dan metode jumhur ulama hadis. Kemudian masih di dalam Imam Muslim tidak mensyaratkan pertemuan rawi, disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an, juz 1 halaman 295. Fa Muslim ibn al-Hajjaj la yashtaritu fi sahihihi illa al-mu'asarata, fala yashtaritu al-luqiyah. Imam Muslim Ibnul Hajjaj tidak mensyaratkan di dalam kitab sahihnya kecuali mu'asharah, kecuali pertemuan masa hidup, ya, hidup satu zaman. Kalau nututi masa hidupnya, maka itu disebut muttasil. Fala yashtaritul luqiyah, maka beliau Imam Muslim Ibnul Hajjaj itu tidak mensyaratkan pertemuan. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, juz 2 halaman 595, bahwa jika ada perkataan bi isnadin ala syarti Muslim, dengan sanad atas syarat Imam Muslim, apa makna dari hal itu? Sering kita melihat di beberapa kitab ada tulisan sahihun bi isnadin ala syarti Muslim. Sahih berdasarkan sanad atas syarat Imam Muslim. Nah, apa maksud perkataan seperti itu? Ala anna rijalahu rijal Muslim. Maksudnya adalah rijalnya, yaitu rawi-rawinya, itu rijal Muslim. Adalah rawi-rawi Imam Muslim. Wa aydan annahu la yashtaritu thubutal luqiyyi, dan juga bahwasanya Imam Muslim itu tidak mensyaratkan adanya pertemuan. Balil ladzi yushtaratu huwal mu'asharah faqat. Bahkan yang disyaratkan oleh Imam Muslim itu adalah mu'asharah, hidup satu zaman saja, meskipun tidak ada pertemuan. Jadi antara Imam Thawri dengan Tawus, meskipun katanya Wahabi tadi itu tidak ada pertemuan sehingga disebut munqati, menurut Imam Muslim karena mereka mu'asharah, hidup pada zaman yang sama, artinya Imam Sufyan nututi masa hidup Tawus, maka sanadnya itu tidak munqati, tetapi muttasil menurut Imam Muslim dan jumhur ulama hadis. Maka sekarang kita masuk kepada pandangan Imam Suyuti terhadap hadis Tawus tersebut. Di dalam Syarhus Suyuti ala Muslim juz 2 halaman 491, di sini disebutkan terkait hadis Tawus tersebut, ya, yang sudah saya bacakan tadi, isnaduhu sahih, sanad-sanadnya itu sahih menurut Imam Suyuti. Kemudian ada hadis yang lain dari Ubaid bin Umair, annal mu'mina yuftanu sab'an wal munafiqa
arba'ina sabahan, bahwasanya orang mukmin itu diuji selama 7 hari dan orang munafik itu diuji selama 40 hari. Wa sanaduhu sahihun aidon, sanadnya sahih juga. Jadi selain dari perkataan Tawus, juga ada riwayat dari Ubaid bin Umair yang mana perkataannya berisi keterangan yang sama, bahwa orang mukmin diuji selama 7 hari. Nah, sanadnya Tawus sahih menurut Imam Suyuti, kemudian sanad yang Ubaid bin Umair juga sahih. Nah, maka di sini semakin kuat bahwasanya sedekah makanan selama 7 hari kematian itu berasal dari Tawus, bahkan dari Ubaid bin Umair. Nah, jadi bukan dari tradisi agama Hindu. Jadi tidak hanya Tawus yang menginformasikan hal itu, Ubaid bin Umair juga menginformasikan hal yang sama, dan sanadnya sama-sama sahih. Kemudian tradisi siapa sedekah makanan 7 hari kematian itu? Ada keterangan yang menarik untuk kita ketahui, yaitu yang terdapat di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, juz 2 halaman 234. Disebutkan di sana, anna sunnatal it'ami sab'atu ayyamin balaghani annaha mustamirratun ilal ana bi Makkah wal Madinati. Bahwasanya tradisi memberi makan 7 hari kematian telah sampai kepadaku, bahwasanya tradisi itu berlangsung terus-menerus, mustamirratun, berlangsung terus-menerus, ilal an, sampai sekarang. Di mana? Di Makkah dan Madinah. Jadi tradisi memberi makan selama 7 hari kematian, menurut penulis kitab Al-Hawi lil Fatawi, yaitu Imam As-Suyuti, tradisi itu adalah tradisi yang berlangsung terus-menerus sampai sekarang, sampai waktu beliau menulis kitab ini di kota Mekah dan Madinah. Fadzahiru annaha lam tutrok min ahdi sahabati ilal an. Maka yang jelas, sesungguhnya tradisi tersebut tidak pernah ditinggalkan dari sejak zaman para sahabat sampai sekarang. Nah, jadi tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian menurut penulis kitab ini itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat sampai beliau menulis kitab ini. Wa annahum akhadhuha khalafan an salafin ila sadril awal. Dan sesungguhnya mereka, ya penduduk Makkah dan Madinah, itu mengambil tradisi itu secara berkelanjutan dari generasi salaf sampai generasi yang pertama. Nah, beliau ini menulis kitab Al-Hawi lil Fatawi jauh sebelum kita berdebat tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian itu dari mana. Nah, jauh sebelum kita berdebat, beliau sudah menjelaskan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Maka saya kemudian menjadi heran ketika ada orang yang bergelar doktor, dianggap ustadz, mengatakan bahwa tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian berasal dari agama Hindu. Padahal dia seorang doktor, dianggap ustadz. Herannya saya adalah, apakah dia belum pernah membuka kitab-kitab ulama yang menjelaskan tradisi ini, yang menjelaskan bahwasanya orang mukmin jika mati maka diuji selama 7 hari, maka mereka suka untuk disedekahi makanan selama hari-hari itu. Apakah ustadz yang bergelar doktor itu juga tidak membaca kitab Al-Hawi lil Fatawi, bahwasanya tradisi sedekah makanan selama 7 hari itu berlangsung terus-menerus
sampai ditulisnya kitab ini. Bahkan beliau mengatakan tradisi itu tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat sampai kitab ini ditulis. Kemudian terkait makan bersama setelah kematian, itu juga terjadi sejak masa sahabat. Disebutkan di dalam Hayatus Sahabah juz 3 halaman 386. Teks ini menceritakan tentang acara makan-makan yang diadakan setelah selesai penguburan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi di hadis lengkapnya, setelah selesai pemakaman, maka para sahabat itu kembali ke rumah Khalifah Umar. Ternyata di sana itu sudah dihidangkan makanan. Sebagian sahabat ada yang tidak mau makan. Kenapa? Karena dalam keadaan masih berduka, kok makan-makan. Jadi para sahabat ada yang tidak mau makan. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abbas? Faqala al-Abbasu ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an berkata, Ya ayyuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mata, fa'akalna ba'dahu wa syarabna. Wahai manusia, ketika beliau melihat ada orang yang tidak mau makan, maka Sayyidina Abbas berkata, wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah wafat. Maka kami makan setelahnya dan kami minum. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu dihidangkan makanan. Maka kata Sayyidina Abbas, kami makan dan kami minum. Wa mata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fa'akalna ba'dahu wa syarabna. Abu Bakar radhiyallahu an juga telah wafat dan kami makan setelahnya dan kami minum. Wa innahu la budda minal akli fakulu min hadzal ta'am. Oleh sebab itu tidak boleh tidak, artinya semestinya kita makan, maka makanlah dari makanan ini. Thumma massal Abbasu yadahu. Maka Sayyidina Abbas ini kemudian menjulurkan tangannya. Fa'akala, maka beliau makan. Wa maddan nasu aydiyahum fa'akalu. Maka manusia pun, yaitu para sahabat, menjulurkan tangan-tangan mereka, maka mereka pun makan. Jadi makan bersama di saat ada yang berduka tidak mutlak haram. Ya, bahkan kata Sayyidina Abbas, Rasulullah wafat. Setelah itu kami makan-makan dan minum bersama. Abu Bakar wafat, dihidangkan makanan, ya kami makan dan kami minum. Maka sekarang Sayyidina Umar telah wafat dan hidangan sudah dikeluarkan. Maka makanlah, kata Sayyidina Abbas. Nah, Sayyidina Abbas ini lebih tahu agama Islam daripada kita. Maka kenapa di antara kita ada yang mengharamkan secara mutlak makan-makan di rumah duka? Padahal di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, umat Islam makan bersama dan minum bersama. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Qala al-Haythami wa fihi Ali bin Zaid wa hadithuhu Hasan wa baqiyatu rijalihi rijalus sahih. Jadi di dalam perawinya itu ada Ali bin Zaid, hadisnya Hasan, dan sisanya ya rijal yang lain itu adalah rijal sahih. Kemudian biasanya masih ada yang berkata begini, oh, ketika sudah melihat fakta-fakta tadi, oh berarti sedekah makanan selama 7 hari itu boleh. Tetapi tahlilan kan bukan hanya sedekah katanya, kan ada bacaan-bacaannya itu. Oke, sekarang kita bahas bacaannya. Apakah pahala zikir sampai dan bermanfaat untuk mayit? Jadi misal saya membaca
zikir, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang yang mati, apakah pahala itu sampai dan bermanfaat? Saya tidak akan mengutip dari kalangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tidak. Saya akan mengutip perkataan dari seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena teman-teman Wahabi sangat mengunggulkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, juz 24, halaman 323. Wasu'ila, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ditanya, amman halala sab'ina alfa marratin wa ahdahu lil mayyiti yakunu bara'atan lil mayyiti minan nari hadithun sahihun amla. Jadi beliau ditanya satu terkait orang yang membaca 70.000 kali membaca kalimat tahlil sebanyak 70.000 kali dan menghadiahkannya untuk mayit sebagai pembebasan dari neraka untuk si mayit, apakah hal ini hadis sahih atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, wa idza hallalal insanu wa ahdahu ilal mayyiti yasilu ilaihi thawabuhu amla. Pertanyaan kedua, jika manusia membaca tahlil la ilaha illallah kemudian menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya itu sampai atau tidak? Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang dua hal. Satu terkait orang yang bertahlil membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dan menghadiahkannya kepada mayit sebagai pembebasan bagi mayit dari siksa neraka. Apakah itu hadis sahih atau tidak? Yang kedua tentang jika manusia membaca tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah dan menghadiahkannya untuk mayit, apakah pahalanya sampai atau tidak? Perhatikan jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa'ajaba, idza halal al-insanu hakadha 70,000 au aqalla au aktsar wa uhdiyat ilaihi nafa'ahullahu bidzalik. Jika manusia bertahlil membaca la ilaha illallah seperti itu, yaitu 70.000 kali atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian menghadiahkannya kepada orang yang mati, maka Allah memberikan manfaat atas hal itu. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang dilakukan tersebut itu bermanfaat bagi mayit. Kemudian beliau mengomentari tentang pertanyaan apakah yang 70.000 kali itu hadis sahih atau tidak. Beliau mengatakan walaisa hadza hadisan sahihan wala dhaifan. Ini bukan hadis sahih, bukan pula hadis dhaif. Tetapi beliau tetap mengakui bahwasanya hadiah pahala bacaan tahlil itu bisa sampai kepada mayit dan hal itu bermanfaat bagi mayit. Nah, jadi jika yang dipersoalkan adalah bacaannya, maka apa yang mau dipersoalkan sedangkan bacaan itu bermanfaat bagi mayit? Jadi sedekahnya sudah selesai kita bahas. Sekarang kita bahas bacaan dalam acara tahlilan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bacaan-bacaan zikir, lebih-lebih bacaan Al-Quran, maka hal itu bermanfaat bagi mayit. Lalu jika bermanfaat bagi mayit, apa yang mau dipersoalkan? Sedekahnya sudah selesai kita bahas. Bacaannya sudah selesai kita bahas juga. Lalu apa yang mau dipersoalkan dari tradisi tahlilan yang dilakukan di Indonesia? Yang mana yang mau disebut sesat? Sedekahnya atau bacaannya? Sedekahnya anjuran taus. Kemudian bacaannya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu bermanfaat bagi si mayit.
Lalu apa yang mau dipersoalkan oleh teman-teman Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi terhadap tradisi tahlilan yang kita lakukan di Indonesia? Jika memang tidak mau melakukan, silahkan. Tetapi jika mau mempersoalkan, bahkan menuduh tradisi ini adalah tradisi bid'ah yang sesat, maka pertanyaan saya, yang mana yang sesat? Sedekahnya atau bacaannya? Dua-duanya sudah selesai saya bahas. Maka selesailah pembahasan tradisi sedekah makanan selama 7 hari kematian, sekaligus bacaan yang dilakukan di dalam acara tahlilan. Jika teman-teman Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi masih ngeyel, ngotot, bebal, masih mau menghukumi tradisi ini sebagai tradisi bid'ah yang sesat dan masuk neraka, maka pertanyaan saya, bagian yang mana yang dianggap sesat dan diancam dengan neraka itu? Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.